Mas Jaya!" teriak Sinta. "Ah!" Kala itu Sinta tiba-tiba saja merasakan sakit yang teramat pada perutnya yang sudah membesar. Dengan segera Jaya pun menghampiri istrinya yang ada di dalam kamar. Terlihat darah mengalir dari selangkangan Sinta dan itu membuat Jaya panik serta cemas. Dengan sigap Jaya menyiapkan beberapa perlengkapan dan langsung membawa Sinta ke bidan karena sepertinya Sinta hendak melahirkan. Sesampainya di bidan, Sinta langsung dibawa masuk ke dalam ruang persalinan, sedangkan Jaya menunggu di luar. Jaya sangat tidak tenang sekali malam itu. Dia sampai mondar-mandir di depan ruangan sambil terus berdoa, berharap anak dan istri tercintanya itu selamat dan sehat. Sementara itu, Sinta di dalam sedang bertaruh nyawa melahirkan buah hati mereka. Beberapa jam kemudian, akhirnya anak mereka lahir ke dunia. Suara tangisannya terdengar menggelegar, membuat Jaya yang ada di depan ruang merasa lega dan mengucap syukur karena itu artinya buah hati mereka telah berhasil dilahirkan. Sesaat kemudian, bidan pun keluar memanggil Jaya dan mempersilahkan Jaya masuk menemui anak dan istrinya. Terlihat Sinta masih lemas, terbaring di atas ranjang dengan keringat yang masih mengalir di keningnya. Segera Jaya pun mengazani anak pertama mereka yang berjenis kelamin perempuan dengan khusyuk. Jaya mengazani bayinya. Malam itu menjadi malam kebahagiaan bagi mereka karena akhirnya mereka telah menjadi orang tua. Keesokan paginya, Sinta pun sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sinta disambut oleh ibunya yang telah menanti cucu pertamanya. Pernikahan Jaya dengan Sinta baru saja berjalan 1 tahun, dan saat ini mereka masih tinggal bersama dengan orang tua Sinta karena memang mereka belum memiliki rumah sendiri. Namun, Jaya sedang berjuang mati-matian supaya bisa membeli rumah sendiri untuk keluarga kecilnya itu. Jaya bekerja jualan baju batik dan seragam sekolah di pasar. Namun usaha itu masih merintis dan belum sukses penuhnya. Meskipun begitu, Sinta selalu mendukung dan mendoakan suaminya supaya rezekinya selalu lancar. Di tahun pertama pernikahan mereka, semuanya berjalan lancar dan bahkan sangat harmonis sekali sebelum ada teror-teror yang mengganggu mereka setiap harinya. Singkat cerita, pagi itu Jaya pamitan berangkat ke pasar untuk berjualan kepada Sinta. Tidak lupa sebelum berangkat, Jaya selalu mencium kening Sinta. Dan begitu juga Sinta yang selalu mencium tangan suaminya. "Aku berangkat dulu ya." "Iya mas, hati-hati di jalan." Sesampainya di pasar, Jaya mulai membuka kiosnya dan menata baju-baju yang berantakan. Usaha itu dia rintis awal-awal menikah dengan Sinta semenjak dia di PHK dari kantor. Dan uang pesangon serta tabungannya digunakan untuk membuka usaha kios baju itu, serta untuk menafkahi istri dan anaknya. Saat dia sedang menata baju-baju, tiba-tiba saja dia kedatangan pembeli, yang mana pembeli itu sepertinya dia kenal. Ya, betul. Dia adalah seorang perempuan yang bernama Lita, mantan pacarnya Jaya dulu sebelum menikah dengan Sinta. "Hai Jay, apa kabar?" "Baik Lit, alhamdulillah." "Gimana Lit, mau nyari apa?" tanya Jaya. Kala itu Jaya tidak memiliki niat macam-macam ataupun sampai tergoda dengan Lita, karena dia benar-benar menjaga hatinya untuk Sinta. Apalagi Jaya sudah menikah dan mempunyai anak. Memang sekarang Lita terlihat semakin cantik sekali karena mungkin selalu perawatan ya. Dan Lita juga sepertinya masih bekerja di kantor yang dulu Jaya juga sekantor dengannya. Namun, kedatangan Lita yang kebetulan katanya lewat depan kios dan melihat Jaya, dia hanya ingin menyapa dan menanyakan kabar saja. "Oh iya Jay, nomor kamu masih yang dulu kan?" tanya Lita. "Iya masih Lit, emang kenapa?" Ya nggak apa-apa sih, siapa tahu nanti aku mau pesan baju batik sama kamu gitu. Bisa kan?" "Iya bisa banget Lit." "Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya." Setelah mereka ngobrol-ngobrol sebentar dan menanyakan kabar, Lita pun beranjak pergi dari situ. Tiba-tiba saja ada beberapa pembeli yang datang ke kiosnya Jaya untuk membeli baju batik. Dengan senang hati dan ramah, Jaya pun melayani pembeli yang datang. Siangnya, kala Jaya sedang istirahat makan siang di dalam kiosnya, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan pesan masuk dari nomor baru. Saat ditanya, ternyata itu nomor Lita. Lita menyuruh Jaya untuk menyimpan nomornya. Setelahnya, Jaya melanjutkan kembali makan siangnya yang tertunda sebelum ada pembeli lagi yang datang. Hari itu pembeli berdatangan, dan dari masing-masing mereka ada yang membeli baju batik. Ada juga yang membeli seragam sekolah untuk anaknya. Jaya mengucapkan syukur berkali-kali karena hari itu kiosnya ramai. Meskipun lelah, tapi dia senang mendapatkan rezeki yang cukup. Sore hari pun tiba,
Jaya bersiap-siap berbenah kios karena dia hendak pulang. Sekarang Jaya semangat sekali untuk pulang sebab dia sudah kangen ingin melihat anaknya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Jaya tiba juga di rumah. Dia mandi terlebih dahulu sebelum memegang anaknya. Setelah selesai mandi, dia menghampiri Sinta dan Aca, anaknya. Mereka berkumpul bersama di kamar sore itu sembari menunggu maghrib tiba. Kala itu, Jaya menceritakan kalau dirinya tadi siang bertemu dengan Lita, mantannya dulu. Sinta memang tahu Lita adalah mantannya Jaya, karena dulu sebelum menikah, Sinta juga bekerja di kantor bersama dengan Jaya dan Lita. Tapi, memang semenjak menikah, Sinta tidak diperbolehkan Jaya untuk bekerja, dan kantor pun melarang untuk sepasang suami istri bekerja dalam satu divisi. Jadi salah satunya harus mundur. Saat Jaya menceritakan soal mantannya itu, Sinta menggoda Jaya kalau kira-kira Jaya masih suka dengannya. Kamu masih suka sama dia ya mas? Pasti Lita semakin cantik kan sekarang, nggak kayak aku yang kumel gini. Apa sih sayang? Ya enggak lah. Aku cintanya ya cuma sama kamu doang sayang. Di mata aku kamu itu selalu cantik kok. Sinta pun tersenyum kala mendengar rayuan Jaya. Sesaat kemudian terdengar suara azan maghrib yang mulai berkumandang. Segera Jaya pun beranjak untuk pergi ke musola melaksanakan sholat berjamaah. Malam harinya, di dalam kamar, Sinta mendapati HP suaminya yang tiba-tiba saja bergetar. Ada pesan masuk. Saat Sinta lihat, ternyata pesan dari Lita. Tapi kala itu, Jaya sudah tertidur pulas. Mungkin karena kecapean. Dan Sinta pun akan menanyakan besok paginya saja. Esok paginya, Sinta menyiapkan sarapan untuk Jaya, sedangkan Aca masih tidur dan tidak rewel. Mereka pun sarapan bersama. Pagi itu Sinta mencoba menanyakan soal pesan yang masuk di HP-nya Jaya semalam. Mas, kamu masih komunikasi sama Lita? Enggak dek, kenapa ngomong gitu? Tanya Jaya. Karena emang sejak semalam sampai pagi tadi, Jaya belum membuka ponselnya, jadi dia belum tahu kalau ternyata Lita mengirimkan pesan kepadanya. Soalnya semalam aku lihat HP kamu ada pesan dari Lita ngajak ketemu di kios, ucap Sinta dengan cemberut. Mungkin dia mau pesan baju dek. Soalnya kemarin dia nanya nomor aku yang dulu dan aku bilang masih aktif. Yakin mas? Tanya Sinta meyakinkan sambil menaikkan alisnya ke atas, seakan tidak percaya dengan ucapan suaminya tadi. Kalau kamu gak percaya, besok kamu ikut ke kios ya. Lita semalam memang mengirimkan pesan kepada Jaya yang katanya besok dia akan ke kios. Sinta pun mengangguk menanggapi ucapan suaminya kalau besok dia akan ke kios sekalian melihat kondisi kios. Setelah selesai sarapan, Jaya pun pamitan kepada Sinta untuk pergi ke kios. Pagi yang baru di kios. Hari berikutnya, Sinta memutuskan untuk ikut pergi ke kios bersama Jaya. Sementara Aca, anak mereka, dititipkan dengan ibu Sinta. Setibanya di kios, mereka mulai menata barang-barang dagangan. Siang itu, Lita datang lagi ke kios. Kali ini dengan alasan ingin membeli baju batik untuk kondangan. Sinta menyambut Lita dengan ramah. Walaupun mereka memiliki masa lalu yang kompleks, Lita pun mencoba berbicara dengan Sinta, menanyakan tentang anaknya dan kehidupan mereka sekarang. Setelah selesai membeli baju, Lita bergegas pergi. Namun tatapan sinis yang sempat terlihat di matanya meninggalkan kesan yang tidak enak. Hari-hari berlalu dan Lita pun terus datang ke kios, mencoba menggoda Jaya. Namun keimanan Jaya yang kuat membuatnya tetap setia pada Sinta. Jaya sudah lama move on dari Lita, meski Lita belum bisa melupakan Jaya. Dulu Lita menduakan Jaya saat mereka berpacaran, dan sekarang dia menyesal karena melihat kebahagiaan Jaya dengan Sinta. Malam itu saat Sinta sedang memasak di dapur, teror pun mulai datang. Ia mencium bau busuk seperti bangkai tikus. Bersamaan dengan itu, ia melihat bayangan putih melintas, membuatnya merinding. Sinta juga mendengar suara ketukan di pintu samping dapur ketika ia membuka pintu. Tidak ada siapapun di sana, membuat Sinta ketakutan dan berlari ke kamar untuk menemui Jaya. Jaya yang menjaga Aca, anak mereka, mencoba menenangkan Sinta yang ketakutan. Sinta menceritakan kejadian tersebut kepada Jaya, namun Jaya menganggapnya hanya halusinasi. Sinta bersikeras bahwa ia benar-benar mendengar dan mencium bau busuk. Jaya pun berjanji akan mencari tahu besok. Sementara itu, di malam yang berbeda,
Malam itu Sinta bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di ruangan gelap dengan lorong sempit. Ia merasa sesak nafas dan terus berjalan mencari jalan keluar di ujung lorong. Sinta melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Sinta berlari ketakutan, tetapi di depannya ada banyak sosok pocong yang menghalanginya. Terbangun dengan keringat dingin, Sinta segera pergi ke dapur untuk minum air putih. Saat di dapur, ia melihat bayangan pocong di jendela. Ketika ia membuka jendela, tidak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba, Sinta mendengar suara ledakan keras di atas atap rumah, membuatnya semakin ketakutan. Merasa pusing dan sakit perut, Sinta kembali ke kamar. Namun sebelum sampai, ia melihat banyak sosok pocong yang mengepungnya. Tubuhnya kaku dan ia pingsan di ruang tengah. Pagi harinya, Ibu Sinta terkejut melihat Sinta terkapar di lantai. Ibu Sinta membangunkan Jaya yang segera memapah Sinta ke kamar. Ibu Sinta memberikan minyak kayu putih untuk menyadarkan Sinta. Aca, anak mereka, menangis keras, membuat Jaya harus menenangkannya. Sinta merasa sangat pusing dan sakit perut. Jaya memutuskan tidak pergi ke kios dan membawa Sinta ke dokter. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Sinta hanya kelelahan. Namun, sesampai di rumah, Sinta merasakan sakit perut lagi dan pergi ke WC. Sinta terkejut melihat bahwa yang keluar saat buang air besar adalah belatung. Jaya segera membersihkan WC dan memapah Sinta ke kamar untuk beristirahat. Jaya kemudian pergi membeli jamu untuk Sinta di desa sebelah. Di sana, ia bertemu Lita lagi yang tersenyum kecut mendengar alasan Jaya membeli jamu untuk istrinya. Setiba di rumah, Jaya memberikan jamu kepada Sinta. Namun Sinta merasa mual dan muntah darah setelah meminumnya. Jaya semakin panik dan Ibu Sinta menyarankan membawakan Sinta ke dokter lain. Dokter kedua juga mengatakan bahwa Sinta hanya kelelahan. Malam harinya, Sinta kembali merasakan sakit perut dan pusing. Jaya mencoba menenangkan Sinta dengan mengoleskan minyak halus, minyak balur maksudnya. Sinta melihat bayangan hitam di pojok kamar, namun Jaya tidak melihat apa-apa. Jaya mengalihkan pembicaraan dan menanyakan kondisi Sinta. Meski masih merasa takut, Sinta mengatakan bahwa sakit perutnya sudah mendingan. Kejadian-kejadian aneh dan teror yang dialami Sinta membuat keluarga mereka semakin waspada. Jaya bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan melindungi keluarganya dari ancaman yang tidak terlihat. Sinta meski masih trauma berusaha tetap kuat demi keluarganya. Mereka sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan siap menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Suatu malam, Sinta terus merintih kesakitan karena perutnya mules dan pusing. Sejak saat itu dia tidak bisa merawat Aca sepenuhnya yang akhirnya diasuh oleh Bu Ana. Malam itu Jaya sudah tidur terlebih dahulu. Sinta beranjak ke kamar mandi untuk buang air besar karena dia sangat kebelet. Ketika berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba dia mendengar suara yang mengetuk pintu kamar mandinya. Duk, duk, duk. Sinta terdiam karena suara itu samar-samar terdengar di tengah suara hujan deras malam itu. Bulu kuduknya merinding dan dia mendengar suara serak memanggil namanya. Saat itu, dari duburnya keluar belatung yang busuk sekali baunya. Tubuh Sinta lemas dan dia segera keluar dari kamar mandi setelah rasa sakit di perutnya hilang. Namun, baru saja keluar dari kamar mandi, dia melihat sosok pocong yang sangat menyeramkan di depannya. Dengan mata melotot dan wajah hancur penuh darah, tubuhnya langsung kaku. Beberapa pocong muncul lagi, mengepung Sinta hingga dia pingsan di depan kamar mandi. Sekitar pukul 2 malam, Sinta sadar dari pingsannya dan kembali ke kamar. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, Sinta merasakan gatal yang teramat sangat pada sekujur tubuhnya. Dia menggaruk-garuk hingga bentol-bentol. "Kamu kenapa?" tanya Bu Ana. "Entah Bu, ini tiba-tiba tubuhku gatal-gatal semua." Bentar, ibu ambilkan salep dulu ya." Bu Ana mengambil salep dari tempat P3K dan membantu Sinta mengoleskannya. Jaya sedang di kamar bersama Aca. Namun gatalnya semakin menjadi hingga Sinta menggaruk dengan sisir. Setelah beberapa saat, rasa gatalnya mereda dan Sinta bisa tidur pulas. Kembali dalam tidurnya, dia bermimpi didatangi banyak pocong di dalam kamar. Ketika sedang menatap layar ponsel, angin kencang masuk ke dalam kamar dan sosok pocong menatap tajam ke arahnya. Sebelum menghilang, Sinta terbangun dengan teriakan, "Ah!" Jaya terkejut mendengar Sinta berteriak. "Ada apa, Dek? Kenapa teriak-teriak?"
Aku mimpi buruk lagi, Mas. Sebentar, aku ambilkan minum dulu ya. Jaya mengambil air putih dari dapur dan memberikannya kepada Sinta. Ini, minum dulu supaya tenang. Sinta meneguk air putih perlahan-lahan. Dan setelahnya dia merasa lebih tenang. Namun tiba-tiba dia merasa gatal lagi pada sekujur tubuhnya. Mas, gatal semua tubuhku, Mas. Kamu sabar dulu ya, Cik. Besok kita ke rumah sakit saja. Keesokan harinya, Sinta dibawa Jaya ke rumah sakit. Hari itu Jaya tidak berangkat ke kios lagi. Ekonomi mereka pun semakin sulit karena Jaya jarang berjualan demi menjaga Sinta yang sakit-sakitan dan merawat anak mereka. Di rumah sakit, Sinta di ronsen untuk mengetahui sakitnya. Setelah menunggu hasil ronsen, dokter mengatakan bahwa Sinta tidak menderita sakit apa-apa secara medis. Dokter hanya memberikan salep gatal untuk kulitnya yang sudah menjijikan. Sinta sudah beberapa hari tidak mandi karena mandi membuat gatalnya bertambah banyak. Suatu ketika, Sinta bercermin dan terkejut melihat banyak jerawat di wajahnya. Setiap hari Sinta menderita, menangis karena gatal-gatal yang tidak tertahankan. Terutama pada malam hari di jam-jam tertentu. Gatal itu terasa dari pukul 8 malam hingga pukul 3 dini hari, membuatnya tidak bisa tidur. Jerawat di wajahnya semakin parah, besar dan perih. Hal itu membuat Sinta merasa tidak berguna dan takut suaminya berpaling darinya. Namun Jaya tetap mencintai Sinta apa adanya dan berjanji tidak akan meninggalkannya. Malam itu, Sinta menangis terharu mendengar kata-kata Jaya. Sudah, Dek, kamu tenang aja, jangan takut. Aku selalu ada buat kamu. Yang penting kamu harus sabar dulu ya, dan kuat menghadapi cobaan ini. Semoga kita bisa melewati semuanya bersama-sama ya, ucap Jaya. Iya, maafkan aku ya, yang belum bisa jadi ibu dan istri yang baik buat kamu. Aku juga cuma jadi bebanmu, kata Sinta. Hush, udah sayang, kamu gak boleh ngomong seperti itu ya, jawab Jaya. Mereka pun lanjut tidur karena sudah larut malam. Beberapa hari kemudian, setiap malam Sinta terus merintih-meringis kesakitan pada tubuhnya. Gatal-gatal semakin memerah dan bernanah, menimbulkan bau busuk. Perut Sinta juga semakin membesar tanpa sebab yang jelas. Tengah malam, dia ingin buang air kecil dan pergi ke kamar mandi. Di sana, dia mendengar suara serak memanggil namanya dan merasakan tapakan kaki di belakangnya. Sinta tidak mempedulikan hal itu dan kembali ke kamar. Namun, ketika berbaring di kasur, dia melihat sekelebat bayangan hitam masuk. Sinta menarik selimut karena merasa sangat gatal pada sekujur tubuhnya. Suara burung gagak terdengar di atas atap rumah, membuat suasana malam semakin mencekam. Dia juga mendengar suara wanita menyinden dari samping jendela kamar, tetapi tidak berani melihat sosok itu. Keesokan harinya, tubuh Sinta terasa pegal dan lemas. Dia demam tinggi dan merasakan sakit pada perutnya. Mas, Ibu, teriak Sinta. Bu Ana dan Jaya segera menghampiri Sinta yang merintih kesakitan di dalam kamar. Kamu kenapa, Sin? Tanya Bu Ana. Sakit, Bu, perutku. Aduh. Bu Ana memegangi kening Sinta yang panas sekali. Ya Allah, kamu panas sekali. Ayo, kita ke rumah sakit saja yuk. Bu Ana dan Jaya membawa Sinta ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Di sepanjang perjalanan, Sinta terus merintih kesakitan. Aduh, sabar dek, bentar lagi sampai di rumah sakit. Tiba-tiba dari selangkangan Sinta keluar belatung yang busuk baunya. Ya Allah, kenapa keluar belatung kamu deh, ya Allah, ucap Jaya panik. Pak, tolong cepet Pak, kata Bu Ana kepada sopir. Beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah sakit. Sinta langsung ditangani dokter dan diperiksa. Setelah bolak-balik rumah sakit tidak ada hasil, ada yang menjenguk, yaitu tetangganya Sinta dan Jaya, sebut saja Bu Ana. Bu Ana menduga Sinta terkena penyakit kiriman atau guna-guna. Keluarga Sinta kemudian membawa Sinta ke orang pintar, Pak Umam, untuk berobat. Pak Umam menemukan bahwa Sinta disantet oleh seseorang. Setelah beberapa bulan, Sinta mulai membaik berkat pengobatan dari Pak Umam. Suatu hari seorang wanita bernama Lita datang ke kios Sinta dan Jaya. Lita mengaku bahwa ia mengirim guna-guna karena cemburu pada Sinta. Lita meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Sinta dan Jaya pun memaafkannya dengan lapang dada. Setelah kejadian itu,
Rumah tangga Sinta dan Jaya semakin harmonis dan bahagia. Acha tumbuh sehat dan usaha Jaya berkembang pesat. Mereka merencanakan membeli rumah baru. Kisah ini mengajarkan bahwa dendam dan iri hati adalah penyakit yang dibenci oleh Tuhan, dan segala perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Manusia bebas melakukan apa saja, namun hukuman pasti menantinya. Sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih semuanya teman-teman. Tetap di Tony FS.